Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan masuk pada topik yang baru, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang zat makanan dan nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan. Ya, tapi nutrisi atau zat gizi yang terkandung dalam bahan makanan baru dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh kita setelah mengalami yang namanya proses pencernaan. Oke, baik. Untuk lebih mengetahui apa itu proses pencernaan atau organ-organ apa saja yang berperan dalam pencernaan, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Proses pencernaan bertujuan untuk mengubah ukuran suatu bahan makanan dari bentuk yang kasar atau molekul-molekul yang kompleks menjadi bentuk yang lebih halus atau molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh sel-sel tubuh kita. Proses pencernaan makanan terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, tahap ingesti, yaitu tahap di mana makanan masuk ke dalam tubuh kita atau tahapan awal makanan masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah tahapan digesti atau tahapan di mana makanan itu mulai dicerna. Yang ketiga, tahapan absorpsi, yaitu tahapan di mana terjadi penyerapan sari-sari makanan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tahapan eliminasi, di mana sisa-sisa makanan yang tidak diserap dikeluarkan atau dieliminasi dari tubuh kita. Proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi dengan 2 cara. Yang pertama yaitu secara mekanik dan yang kedua yaitu secara kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi ketika makanan mulai dihancurkan untuk mengubah bentuk makanan tersebut menjadi lebih kecil atau menjadi lebih halus sehingga mempermudah terjadinya pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan enzim. Jadi enzim di sini bertujuan untuk memecah zat gizi kompleks di dalam molekul-molekul kecil makanan menjadi zat gizi yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh manusia. Baik anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut tentang saluran, organ, dan kelenjar yang berperan dalam pencernaan, mari kita saksikan video berikut ini. Sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia dimulai ketika makanan berada di mulut dan dicerna melalui organ-organ dan saluran-saluran yang spesifik. Saluran-saluran ini disebut dengan saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Mencerna makanan menggunakan sekresi dari kelenjar saliva atau kelenjar ludah di dalam mulut, liver, dan pankreas yang berada di dalam organ pencernaan. Baik anak-anak, setelah mengamati video tersebut, kita dapat mengetahui ada yang namanya saluran pencernaan dan ada yang namanya organ pencernaan. Saluran pencernaan di sini dimaksudkan adalah organ-organ yang secara langsung dilalui oleh makanan saat terjadi proses pencernaan. Organ aksesoris adalah organ-organ yang tidak secara langsung dilalui oleh makanan tetapi berperan dalam proses pencernaan. Saluran pencernaan pada manusia terdiri atas yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, dan yang kelima adalah usus besar. Organ aksesoris atau organ tambahan yang berperan dalam proses pencernaan yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, pankreas, dan
kantung empedu. Untuk mengetahui proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut, kita akan menyaksikan video animasi berikut ini. Mulut dan rongga mulut. Proses memakan pada manusia terjadi di mulut. Proses ini disebut dengan mengunyah, yaitu mencerna makanan yang dibutuhkan di dalam mulut dengan sendirinya. Apa yang terjadi selama kegiatan tersebut? Makanan yang kita makan secara mekanik di mulut akan menjadi potongan-potongan makanan yang lebih kecil. Kelenjar ludah pada makanan. Selama proses mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau ludah. Saliva mensekresi dari kelenjar saliva yang terletak di depan telinga dan di antara kedua sisi apeks lidah. Saliva merubah amilum pada makanan menjadi gula dan juga melembutkan makanan. Lidah. Makanan dapat dideteksi oleh lidah, yaitu melalui saraf pengecap di lidah. Lidah merupakan jaringan otot perasa yang berada di bawah rongga mulut. Lidah bebas untuk berpindah arah dan menjulur ke depan. Saraf pengecap pada lidah disebut dengan papila lidah, yang dapat merasakan rasa makanan yang berbeda. Dari video tersebut, kita dapat mengetahui bahwa di dalam rongga mulut terdapat organ aksesoris atau organ tambahan dan kelenjar pencernaan yang berperan dalam proses pencernaan. Organ pencernaan tambahan yaitu terdiri atas gigi dan lidah, sedangkan kelenjar pencernaan yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam mulut adalah kelenjar saliva atau kelenjar ludah. Gigi berperan dalam pencernaan mekanik, yaitu menghancurkan makanan di dalam mulut. Dan yang kedua ada organ aksesoris yang kedua yaitu lidah. Selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi atau berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Karena lidah itu membantu mengaduk dan mendorong makanan saat kita akan menelan makanan tersebut. Karena selain organ aksesoris di dalam mulut, terdapat juga yang namanya kelenjar pencernaan di dalam mulut yang membantu proses pencernaan secara kimiawi. Kelenjar ludah berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Mengapa? Karena kelenjar ludah memproduksi enzim yang berperan dalam pencernaan. Enzim tersebut adalah enzim amilase atau enzim tialin yang berfungsi memecah molekul karbohidrat kompleks atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa ada 4 tahapan dalam proses pencernaan, yaitu ingesti, digesti, absorpsi, dan eliminasi. Dalam proses pencernaan juga dibantu oleh saluran pencernaan, organ aksesoris, dan kelenjar pencernaan. Di dalam mulut, organ aksesoris yang berperan yaitu gigi dan lidah. Sedangkan kelenjar pencernaan yang berperan yaitu kelenjar ludah yang berfungsi untuk memproduksi enzim amilase yang mengubah amilum atau karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana atau maltosa. Berarti di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh gigi dan lidah, sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim amilase atau enzim tialin yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Karena pada pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang saluran pencernaan yang berikutnya, yaitu kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.